Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul menyusun anatomi fisiologi tubuh manusia pada sistem pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh kita. Organ gastrointestinal atau saluran pencernaan membentang dari mulut ke anus. Organ ini adalah mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan lubang anus. Organ aksesori meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Daerah-daerah yang meliputi pencernaan adalah rongga mulut atau mulut dengan kelenjar saliva dan tonsil, organ aksesori, faring atau tenggorokan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Fungsi sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dan nutrien yang dicerna sehingga diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi. Rongga mulut. Apa itu rongga mulut? Rongga mulut adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Yang pertama, kelenjar saliva. Fungsi saliva. Saliva melarutkan makanan secara kimia untuk pengecapan rasa. B. Amilase pada saliva mengurai zat tepung menjadi polisakarida dan maltosa, suatu disakarida. C. Zat antibakteri dan antibodi dalam saliva berfungsi untuk membersihkan rongga mulut dan membantu memelihara kesehatan mulut serta menjaga kerusakan gigi. B. Organ aksesori. Fungsi organ aksesori berfungsi dalam proses mastikasi atau pengunyahan. Makanan yang masuk dalam mulut dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan bercampur dengan saliva untuk membentuk bolus makanan yang dapat kita telan. C. Faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan adalah bagian dari sistem pencernaan dan pernapasan manusia. Sebelum memasuki esofagus dan lambung untuk menjalani proses pencernaan, makanan akan melewati tenggorokan. Fungsi tenggorokan adalah sebagai saluran pernafasan yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. D. Lambung. Apa itu lambung? Lambung adalah organ yang berbentuk J, terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Semua bagian, kecuali sebagian kecil, terletak pada bagian kiri garis tengah. Ukuran dan bentuknya bervariasi dari satu individu ke individu lain. Fungsi lambung. Fungsi lambung terbagi atas 6. Yang 1. Penyimpanan makanan. 2. Produksi kimus. 3. Digesti protein. 4. Produksi mukus. 5. Produksi faktor intrinsik. Dan ke-6. Absorpsi. E. Usus halus. Apa itu usus halus? Usus halus adalah tuba terlilit yang merentang dari sphincter pylorus sampai ke katup ileocecal. Tempatnya menyatu dengan usus besar. Diameter usus halus kurang lebih 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter saat bekerja. Panjang 7 meter pada mayat dicapai saat lapisan muscularis externa bereaksi. Satu divisi terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Yang kedua, motilitas terbagi 2 bagian, yaitu segmentasi rama peristaltis.
Anatomi mikroskopik dinding usus. Ada 3 spesialis struktural yang memperluas permukaan absorpsi usus halus sampai kurang lebih 600 kali. 1. Plicae circulars. 2. Fili. 3. Mikrofili. Kelenjar. A. Kelenjar usus atau kripta Lieberkühn tertanam dalam mukosa dan membuka di antara basis-basis fili. Kelenjar ini mensekresi hormon dan enzim. 1. Enzim. 2. Hormon-hormon yang mempengaruhi sekresi dan motilitas saluran pencernaan antara lain: A. Sekretin, CCK, dan GIP. Berperan untuk menghalangi sekresi kelenjar lambung. B. Peptida. Usus vasoaktif, memiliki efek vasodilator dan efek rekreasi otot polos. B. Kelenjar penghasil mukus. 1. Sel goblet. 2. Kelenjar Brunner. C. Kelenjar enteroendokrin menghasilkan hormon-hormon gastrointestinal. Jaringan limfatik, leukosit, dan nodulus limfe ada di keseluruhan usus halus untuk melindungi dinding usus terhadap invasi benda asing. Agregasi nodulus limfe yang disebut bercak Peyer terdapat dalam phleum. Fungsi usus halus. 1. Usus halus mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai di mulut dan di lambung. Proses ini diselenggarakan oleh enzim usus dan enzim pankreas, serta dibantu empedu dalam hati. 2. Usus halus secara selektif mengabsorpsi produk digestif. F. Usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dan makanan yang dicerna. Bagian-bagian usus besar. A. Sekung. B. Kolon. Kolon terbagi atas 3, yaitu kolon ascenden, kolon transversa, kolon descenden. C. Rektum. Fungsi usus besar. A. Usus besar mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus dari cairan menjadi massa semi padat. B. Usus besar hanya memproduksi mukus, sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. C. Sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Bakteri juga memproduksi vitamin K, riboflavin, dan tiamin, dan berbagai gas. G. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Fungsi anus. 1. Untuk melakukan proses defekasi. Apa itu defekasi? Defekasi adalah sebuah proses membuang kotoran sisa pencernaan di dalam bentuk feses. Defekasi terjadi karena reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang berekreasi tersebut ialah otot sphincter. 2. Mengatur keluarnya feses. Di saat proses pembuang air besar atau BAB, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai apa yang kita inginkan. 3. Menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB ini juga bisa ditahan di saat belum sempat pergi ke toilet. Hal tersebut disebabkan terdapat kontraksi otot sphincter dan terator setelah menerima impuls dari otak.
Otak tersebut mengeluarkan impuls tersebut di saat kita ingin menahannya. Bagian-bagian anus. 1. Anal channel. 2. Rektum. 3. Sphincter anal internal. 4. Sphincter anal eksternal. 5. Pectinat line. 6. Kolom anal. Ya.